Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya Kristi Mandagi akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua lewat santapan rohani pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini kami mau mendengar dan merenungkan setiap kebenaran firman-Mu lewat santapan rohani. Biar kiranya Tuhan yang terus bekerja, Roh Kudus berikan kami pengilhaman yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan untuk mengerti dan memahami setiap kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, biarlah isi hati Tuhan boleh tersampaikan lewat santapan rohani pada saat ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini kita akan lihat dalam Ulangan pasalnya yang ke-33, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan pada saat ini saya berikan tema yaitu kunci mencapai sebuah kemenangan. Sekali lagi, tema saya pada malam hari ini adalah kunci mencapai sebuah kemenangan. Nah, kita akan belajar dalam Ulangan pasalnya yang ke-33 ayat 20 sampai 21 ini tentang suku Gad. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tentang Gad ia berkata, terpujilah dia yang memberi kelapangan kepada Gad. Seperti singa betina, ia diam dan menerkam lengan bahkan batu kepala. Ia memilih bagian yang terutama sebab di sanalah tersimpan bagian panglima. Ia datang kepada para kepala bangsa itu, dilakukannya kebenaran Tuhan serta penghukuman-penghukumannya bersama-sama dengan orang Israel. Nah, kita akan belajar dari salah satu suku dari bangsa Israel yaitu suku Gad. Mengapa saya mengambil tentang suku Gad? Nah, kalau kita pelajari tentang Gad, arti dari nama Gad sendiri adalah keberuntungan atau nasib baik. Bapak Ibu bisa baca dalam Kejadian pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-11, di sana dijelaskan bahwa arti nama dari Gad yaitu keberuntungan atau nasib baik. Nah, Gad ini merupakan anak dari Yakub dan Zilpa. Nah, selain itu, kalau kita melihat dalam Kejadian pasalnya yang ke-49 ayatnya yang ke-19, ketika Yakub mencapai usianya yang sudah lanjut dan hampir mencapai kematiannya, sebelum ia mati, ia memberkati setiap anak-anaknya, termasuk salah satunya adalah Gad. Dalam ayatnya yang pasalnya 49 dari kitab Kejadian ayat ke-19, di sana dikatakan bahwa Gad ini akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Yakub memberkati Gad. Di sana dikatakan, dinubuatkan bahwa ia akan mendapat serangan dari beberapa gerombolan pasukan atau dia akan mendapat serangan dari para musuh. Tetapi ini yang mau kita pelajari, bukannya ia terkalahkan, tapi ia justru bangkit dan menyerang kembali hingga musuh lari daripadanya. Nah, kita mau belajar dari suku Gad ini, ada hal yang menarik yang akan kita pelajari dari ayat yang sudah kita baca dalam Ulangan pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ke-20 sampai 21. Bagaimana kita mau pelajari bahwa apa yang membuat Gad ini bisa meraih kemenangan dan kejayaan meskipun harus menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depannya, meskipun harus menghadapi musuh-musuh yang ada di depannya. Dalam Ulangan pasalnya yang ke-33 ini kita menemukan rahasia dari kejayaan Gad yang akan kita pelajari dalam menghadapi setiap situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Yang pertama yang kita mau pelajari di ayatnya yang ke-20 bagian A, di sana dikatakan, terpujilah dia yang memberi kelapangan kepada Gad. Hal pertama, kunci rahasia dari kejayaan atau rahasia dari kemenangan dari Gad adalah dia menjadikan Tuhan sebagai kekuatannya. Tuhan yang menjadikan Gad itu kuat. Tuhan yang menjadikan Gad perkasa. Tuhan yang menjadikan Gad mampu bangkit menghadapi setiap musuh-musuhnya, menghadapi setiap tantangan-tantangannya. Untuk itu dikatakan terpujilah dia, terpujilah Allah yang memberi kelapangan kepada Gad. Allah lah yang memberi kekuatan kepada Gad. Nah, Allah juga yang sama yang mampu menjadikan kita semua bangkit dalam kelemahan-kelemahan kita. Allah yang sama juga mampu memberikan kita melangkah dalam keadaan yang paling
sulit sekalipun, dalam keadaan yang menekan sekalipun, hal-hal sulit apa yang sedang kita hadapi pada saat-saat ini, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Ini yang menjadi kunci pertama kemenangan dan kejayaan dari God ini, yaitu Tuhanlah yang menjadi kekuatannya. Dia menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dan keperkasaannya. Kita sebagai manusia memiliki kelemahan, kita sebagai manusia memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, saat kita menghadapi suatu masalah, saat kita menghadapi suatu tantangan, saat kita menghadapi suatu pergumulan, seringkali ada kalanya kita merasa lemah, kita merasa tidak mampu, kita merasa tidak berdaya, kita merasa tidak sanggup sebagai manusianya kita. Tapi kita mau belajar bersama, di saat kita lemah, firman Tuhan katakan di saat kita lemah, disitulah terletak kekuatan kita. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Untuk itu saat kita mulai lemah, saat kita mulai putus asa, jangan mengikuti perasaan atau mengikuti keadaan kita, tapi kita mau bangkit, kita tidak mau putus asa, namun kita mau percaya bahwa ada Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Datang kepada Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan akan kita dapatkan kekuatan yang baru. Amin. Hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Berkat dan kasih karunia Tuhan membuat kita cakap, membuat kita mampu menanggung segala sesuatu. Filipi 4 ayat 13 di sana dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan, Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Untuk itu, untuk mencapai kemenangan, untuk mencapai janji Tuhan, untuk menghadapi tantangan, kita percaya bahwa Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Kita pegang kebenaran firman Tuhan. Lanjut yang pasal yang ke-20, ayat yang ke-20 bagian B, kunci kedua dari rahasia kemenangan atau kejayaan dari Gad, di sana dikatakan, Gad ini seperti singa betina, ia diam dan menerkam lengan, bahkan batu kepala. Di sana dikatakan bahwa Gad ini bersikap seperti singa betina. Kita tahu bersama bahwa singa ini adalah jenis binatang buas yang berani. Udah buas, berani lagi. Dia tidak hanya bertahan, dia tidak hanya mampu bertahan, namun dia juga mampu menyerang lawannya. Nah, kenapa dikatakan bahwa Gad ini seperti singa betina? Di sana dikatakan bahwa Gad ini punya keberanian dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depannya. Makanya kenapa Yakub ketika memberkati Gad dikatakan bahwa sekalipun ada banyak serangan, sekalipun ada banyak tantangan, tapi ia tidak terkalahkan, namun ia bangkit. Kenapa? Dia punya keberanian. Keberaniannya seperti seekor singa dikatakan, dijelaskan di sini. Baiklah, kita juga mau belajar seperti Gad. Sekalipun ada tantangan, kita mau berani menghadapi tantangan itu. Seringkali seberapa banyak kita ketika ada tantangan datang, kita percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Kita punya kunci yang pertama, Tuhan menjadi kekuatan kita. Tapi seberapa banyak kita yang berani menghadapi tantangan itu? Seberapa banyak kita yang berani menghadapi masalah yang ada di depan kita? Gad ini mempunyai keberanian untuk menghadapi setiap musuh-musuhnya, menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada di depannya. Kalau kita mau lihat dalam Lukas pasal 5 ayat 4-7, di sana di mana ketika Yesus menyuruh Simon Petrus untuk menebarkan jalannya, padahal sudah semalam-malaman mereka mencari ikan tapi mereka tidak menemukannya. Seringkali kita melihat bahwa ini seperti bentuk ketaatan dari Simon Petrus kepada perkataan dari Tuhan Yesus. Namun ada sisi lain yang saya mau bagikan kepada kita pada saat ini, yaitu bahwa pada saat Petrus dan nelayan-nelayannya sedang membersihkan jala yang kosong dan Tuhan datang dan menyuruh mereka untuk menebarkan jalannya, maka selain taat, mereka ini juga memiliki cukup keberanian untuk melakukannya lagi. Kalau kita sebagai manusia, ketika kita menghadapi sebuah tantangan dan kita gagal menghadapinya, seringkali kita udah gak punya keberanian untuk mencoba sehingga kita bisa menang, sehingga kita bisa meraih kemenangan itu. Tapi di sini Simon Petrus punya keberanian untuk mengulang lagi, untuk mencoba lagi, untuk melakukan lagi. Dan apa hasilnya? Hasilnya tangkapan mereka pada hari itu sungguh luar biasa. Padahal mereka semalam-malaman sudah tidak mendapatkan hasil. Nah, keberhasilan atau kemenangan adalah wujud dari keberanian kita bertindak dan melakukan perintahnya. Seperti Gad yang berani seperti singa.
seperti seekor singa diumpamakan. Untuk itu kita juga mau berani bertindak untuk melakukan perintahnya. Jangan hanya sekedar kita pegang kunci yang pertama, percaya bahwa Tuhan menjadi kekuatan kita, tapi kita juga mau pegang kunci yang kedua ini. Kita mau berani bertindak untuk melakukan setiap perkataannya. Keberhasilan hanya disediakan bagi setiap orang yang percaya dan berani melakukan apapun yang difirmankannya. Sekali lagi, keberhasilan hanya disediakan bagi setiap orang yang percaya. Bukan hanya sekedar percaya, tapi berani melakukan apa yang difirmankannya. Meski segala sesuatunya nampak sudah terlambat, nampaknya mustahil, nampaknya susah, tapi asalkan kita patuh dan taat pada kehendaknya, pasti akan berhasil. Amin. Dan yang ketiga, sebelum kita masuk ke poin yang ketiga, jangan pernah lari dari masalah, bergegaslah menghadapi dan mencari solusi masalah yang akan kita hadapi dengan keyakinan akan kekuatan yang daripada Tuhan. Ya, jangan hanya pegang kunci yang pertama bahwa kita percaya Tuhan menjadi kekuatan kita, tapi kita juga mesti pegang kunci yang kedua ini. Kita mesti berani menghadapi tantangan karena kita percaya bahwa ada Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Lanjut yang ketiga, di ayatnya yang ke-21, di sana dikatakan ia memilih bagian yang terutama sebab di sanalah tersimpan bagian panglima. Saya mau katakan bahwa kunci yang ketiga dari kejayaan Gad adalah tetap kuat sampai memperoleh kemenangan. Gad menjadi seperti seorang panglima perang. Kenapa? Karena dia terus mendesak hingga dia memperoleh hal yang terbaik dalam hidupnya. Gad berusaha dalam kehidupannya untuk mencapai kemenangan. Gad berusaha dalam kehidupannya untuk mencapai hal yang terbaik dalam kehidupannya. Inilah bentuk ketekunan, keuletan, daya tahan dan gairah yang menyala-nyala untuk tidak berhenti meskipun dihalangi. Untuk tidak undur sekalipun ada hambatan. Untuk tidak menjadi lemah saat menghadapi perlawanan yang hebat. Dikatakan bahwa Gad seperti seorang panglima perang. Dia tidak akan berhenti, dia akan terus sampai dia mencapai kemenangan yang Tuhan janjikan dalam kehidupannya. Tuhan pun ingin setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, juga tetap kuat dan bertahan sampai kita memperoleh janjinya Tuhan. Kalau kita lihat dalam Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12, Yakobus pasal pertama, ayat yang ke-12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tuhan ingin setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang terus berharap kepada Tuhan untuk tetap kuat dan bertahan sampai kita memperoleh janji Tuhan. Di tengah kesulitan yang terjadi, kita harus menguatkan hati kita untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Yakinlah kita tidak menghadapi penderitaan itu sendiri. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang akan menyertai dan menopang setiap perjalanan kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini kita mau belajar mencapai kemenangan seperti Gad yang percaya bahwa Tuhan menjadi kekuatannya, seperti Gad yang berani menghadapi setiap tantangan, dan seperti Gad yang terus kuat, terus berjuang sampai memperoleh kemenangan yang Tuhan janjikan. Rencana Allah selalu baik atas kehidupan kita, amin. Dikatakan bahwa tidak ada rencananya yang jahat dalam kehidupan kita, tetapi ada tetapinya, ada bagian kita yang harus kita lakukan untuk bergerak, untuk bertindak dan mengambil keputusan. Dan Tuhan pasti akan menyediakan bagian yang sudah Ia tetapkan dalam kehidupan kita. Dalam Yosua 13 ayat 24 sampai 28, Gad memperoleh bagian yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupannya. Puji Tuhan, biarlah kita juga mau menerima janji yang daripada Tuhan asal kita pegang kunci yang sudah saya bagikan tadi. Biarlah kita mau tetap percaya bahwa Tuhan kekuatan kita, tetap berani menghadapi tantangan, dan tetap kuat sampai memperoleh kemenangan. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebenaran firman-Mu yang sudah tersampaikan pada malam hari ini. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami. Di tengah-tengah kami menghadapi kesulitan, di tengah-tengah kami menghadapi masalah, kami percaya ketika kami
mempercayakan Tuhan dalam kehidupan kami, ketika kami terus berpegang teguh pada kebenaran firman-Mu, maka kami akan berani menghadapi setiap tantangan demi tantangan, dan kami tidak mau mundur, namun kami mau akan tetap kuat di dalam Tuhan yang menjadi kekuatan kami sampai kami memperoleh kemenangan demi kemenangan yang Tuhan janjikan. Berkati setiap kami yang sudah mendengar, bahkan merenungkan setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh tertanam dan berema dalam kehidupan kami, bukan sekedar kami dengar dan kami renungkan, tapi ajar kami, bantu kami untuk menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akhiri santapan rohani pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan lewat santapan rohani. Tuhan Yesus memberkati.